Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a daraji. Satu hari ada sahabat Nabi itu orang miskin sekali. Tapi orang miskin itu punya gawe. Tahu punya gawe maksudnya? Punya hajat, ya. Punya hajat, itu orang miskin punya hajat. Dia anak putrinya akan menikah. Anak putrinya itu akan menikah. Tapi rumahnya kecil, rumahnya sempit. Maka dia hias rumahnya itu dengan sangat sederhana, hanya dari tali temali, kain gandum itu, untuk menghiasi rumahnya. Ini orang miskin ini, sahabat Nabi ini sudah nggak punya istri, punya anak perempuan yang sudah tidak punya ibu. Jadi dekatnya cuma sama bapaknya, ayahnya, sahabat Nabi ini. Maka untuk di hari pernikahannya itu, sahabat Nabi yang miskin ini ngundang tetangga-tetangganya, saudara-saudaranya diundang untuk hadir di pernikahannya anak putrinya itu. Makanannya apa? Sederhana makanannya, mungkin ala kadarnya. Akhirnya bapaknya itu minder, anaknya hari berbahagia, hari senang, hari pernikahan, tapi keadaannya begini, rumahnya begini, hidangannya seperti ini, hiasannya hanya dari tali-tali gandum. Bapaknya nangis di depan anaknya itu, bilang begini, "Nak, sabar ya nak, kalau tidak ada orang yang datang ke pernikahanmu, ayah yang akan menyenangkanmu, ayah yang akan membahagiakanmu." Bapaknya bilang gitu ke putrinya ini. Di hari H pernikahan itu tidak ada satupun orang datang, hanya sedikit sekali yang datang, hanya tetangga kanan kiri yang jadi panitia. Tapi subhanallah, Rasulullah itu datang. Rasulullah mau datang ke pernikahan sahabatnya yang seperti itu dengan segala kemuliaannya Nabi Muhammad. Maka berbahagialah dia, berbahagialah orang-orang, tamu-tamu menyelaminya satu persatu, mencium tangan Rasulullah. Sahabat yang miskin tadi menyalami Rasulullah, mencium, berkata, "Terima kasih ya Rasulullah, engkau mau datang." Rasul dipersilahkan duduk, lalu berkata orang itu, "Ya Rasulullah, andaikan aku mampu, aku undang semua orang yang ada di dunia ini. Andaikan aku mampu, aku undang semuanya untuk hadir di acara pernikahan putriku ini. Semua aku undang, dan semuanya tidak ada yang mau datang. Semuanya tidak ada yang mau datang. Cukup engkau datang, hanya engkau yang datang, itu sudah cukup bagiku ya Rasulullah. Bagiku engkau yang datang, itu sudah cukup bagiku ya Rasulullah." Alangkah bahagianya itu sahabat Nabi ketika didatangi oleh Rasulullah. Maka dia berpelukan pada putrinya. Apa kata putrinya? "Ayah, ini berkah dari kesabaran ayah. Yang datang di pernikahanku bukan siapa-siapa, bukan orang sembarangan, tapi orang yang paling mulia sepanjang zaman. Orang yang datang di pernikahanku adalah Rasulullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah cukup ayah, andaikan gak ada yang datang, ini sudah bahagia. Tidak ada yang lebih bahagia di dunia ini kecuali aku," katanya. Ya Allah, alangkah bahagianya. Andai kita bisa berjumpa dengan Rasulullah, andaikan kita semua itu ada cinta kepada Rasulullah, karena pasti Rasulullah akan datang kepada kita. Andaikan kita tahu cintanya Rasulullah kepada kita, andaikan kita tahu cintanya sebenarnya Rasulullah kepada umatnya, bukan mata yang meleleh, tapi hati kita yang akan meleleh.
ketika kita betul-betul tahu kecintaan Rasulullah kepada umatnya. Tidak ada yang lebih cinta kepada kita kecuali Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang sangat sayang kepada umat. Rasulullah itu pernah disodorkan oleh malaikat Jibril di sebelah kanannya Nabi, diterima oleh Nabi buku di sebelah kanan Nabi, diterima. Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, itu adalah nama-nama ahli surga dari umatmu. Dibaca Nabi, bahagia Nabi. Begitu malaikat Jibril menyodorkan sebuah kitab, Jibril berkata, ya Rasulullah, itu adalah nama-nama ahli neraka dari umatmu yang akan masuk neraka. Nangis Rasulullah. Umatku ada yang masuk neraka, nangis Rasulullah. Pingsan Rasulullah melihat ada nama-nama umatnya yang masuk ke dalam neraka. Betapa Rasul itu inginnya semuanya itu masuk surga. Gak ada catatan sebelah kiri. Adanya pengennya Rasulullah itu sudah semuanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang diharapkan Rasulullah. Maka Rasulullah itu dengan sabar di hari kiamat nanti satu persatu umatnya akan disyafaati oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu persatu umatnya akan diselamatkan Nabi Muhammad, sampai yang imannya walau seberat biji sawi, biji zarah. Bahkan sampai ada yang umatnya ini hanya pernah mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, akan disyafaati oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pasti bahagia ketika kita ini menjadi umatnya Nabi Muhammad, karena nikmat terbesar dalam kehidupan kita adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum nikmat iman, sebelum nikmat Islam, sebelum yang lain-lain, sungguh nikmat Nabi Muhammad adalah nikmat terbesar. Di rumah kita itu kalau belum ada Nabi Muhammad, belum tersentuh cahayanya Nabi Muhammad, terasa rumah itu rasanya hawanya tidak enak, mungkin panas, mungkin kemerungsung, mungkin hawanya di rumah itu tidak enak. Tapi ketika rumah kita itu terperciki cahayanya Nabi Muhammad, rumah itu terasa rasanya berkah, rasanya adem, rasanya tentrem. Walaupun punya masalah loh ya, karena setiap orang pasti punya masalah, nggak mungkin nggak punya masalah, setiap orang pasti punya masalah. Tapi rasanya tenang, adem walaupun masalahnya besar. Dan itu akan terasa kalau di rumah-rumah kita itu ada mahabbah kepada Rasulullah SAW, ada cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka syaratnya harus ada cinta. Maka hadirkanlah cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam rumah kita. Hadirkan cinta. Mulut yang sering menyebut nama Nabi Muhammad, maka mulut itu akan berhenti dari ngomongin orang, berhenti dari menggosipin orang lain, berhenti dari kata-kata yang kotor, yang jorok, yang kasar. Itu akan hilang dengan sendirinya. Pun begitu ketika orang itu sering ingat Nabi Muhammad, pikirannya sering mikirkan Nabi Muhammad, maka di pikirannya nanti lama-lama akan bersih dari suuzon, berburuk sangka ke orang lain, mikir jelek ke orang lain. Itu lama-lama bersih. Dan kalau di hati seseorang ada cinta yang besar, rindu yang besar kepada Rasulullah, betul-betul di hatinya ada Rasulullah, lama-lama itu penyakit hati hilang dalam hati. Yang sombong, yang iri, yang benci, gak seneng sama orang lain, itu benci, itu penyakit-penyakit akan keluar. Karena Rasulullah SAW itu balsamur ruh. Rasul itu adalah obatnya rohani. Rasul itu obatnya hati. Maka kalau di hati kita itu ada Rasulullah, ada kerinduan, kecintaan ke Rasulullah, itu lama-lama penyakit hati akan pergi dari hati kita. Maka sebaik-baik obat hati itu mengingati Rasulullah, mencintai Rasulullah, merindukan Rasulullah SAW. Nanti ada hilang itu penyakit-penyakit. Tak mungkin di hati kita kalau ada Rasulullah, ada penyakit lain itu gak mungkin. Karena Rasulullah itu obat dari segala macam penyakit ya, obat dari jasmani maupun rohani. Rasulullah itu obat jasmani dan rohani.